Nggak perlu pembantaian nama baik. Nggak perlu penghancuran nama baik itu. Kenapa kalian nggak berani main gentle? Karena kalian licik dan picik. Kalian keroyok saya itu berapa aja, tidak akan pernah nyerah sedikit pun, tidak akan pernah. Nah, sekarang tak buktikan bahwa saya masih di sini di rumah, saya masih bisa rokokan enak, saya masih bisa makan, minum, kopi, iso guyon. Tanda bahwa saya itu nggak kemana-mana, bahwa saya itu enggak seperti yang mereka katakan di dalam surat bahwa saya status tersangka, bahwa saya telah melakukan macam-macam dan kemudian disebar kepada media-media. Saya tidak pernah kemana-mana. Dari mereka mengirim surat kepada saya dan sampai sekarang saya itu nggak pernah kemana-mana dan mereka juga nggak pernah datang ke sini. Nah kalau saya disuruh ke sana, masih sampai kiamat pokoknya gak gendem. Masih sampai kiamat gak akan aku datang. Ini video yang disampaikan oleh tersangka pada bulan Februari, sementara status DPO itu pada bulan Januari. Bung Johnson, ini seolah-olah menantang pihak kepolisian nih, saya nggak kemana-mana, saya ada di sini, mereka nggak pernah datang ke sini, apa artinya polisi nggak pernah berupaya untuk mengambil TSK? Ya saya kira saya nggak mau terprovokasi dengan statement-statement kayak begini ya, karena ini terus terang saja menjatuhkan apa yang menjadi prestasi kita selama ini. Kasusnya kasus seperti ini yang lebih serem dari ini dan lebih hebat kita bisa atasi secara bersama-sama kok. Mas saya kira kita nggak boleh begitu. Tapi pertanyaan yang lebih besar adalah bagaimana ini? Apakah ada bayaran yang lebih mahal lagi yang harus kita lakukan supaya seluruh aparat penegak hukum terutama polisi lebih bersiap lagi menghadapi proses penegakan hukum dengan melindungi para korban sehingga kejadian-kejadian kayak begini tidak terjadi lagi. Walaupun memang saya sih sangat berharap terus terang saja secepatnya ya dari segi waktu ya. Karena kalau provokasi ini disebarkan kemudian nanti menjadi bahan yang memanas-manaskan, karena pro kontra sudah ada, bukan cuma bentrokan lagi. Ini yang harus kita hitung lebih jauh. Pihak kepolisian itu sudah terjadi. Inilah pengalaman yang paling banyak. Saya kira ini juga warning bagi institusi kepolisian, terutama bagi Kapolri, nggak bisa cuma pakai perkap gender. Jadi apa yang sudah dijanjikan mau bikin detasemen ini, detasemen itu dalam rangka melindungi korban, menegakkan keadilan yang lebih begini begitu, itu jauh lebih penting sambil kita atasi ini secepat-cepatnya dan dievaluasi itu polisi-polisi itu kok yang nggak efektif betul ya menangani, termasuk juga jaksa dan jangan sampai hakimnya juga kayak begini. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, saya mau ke lokasi kembali ya, Bapak-bapak Ibu semuanya. Ada Umar Sanusi yang akan mengabarkan kepada kita bagaimana Umar kondisi terakhir di sana, apakah aparat kepolisian sudah melakukan pergerakan untuk mengambil paksa DPO dan juga TSK pencabulan ini? Baik, pemirsa, sampai saat ini belum ada kepastian apakah tersangka sudah ditangkap atau belum. Namun informasi terakhir, tersangka sudah diamankan di dalam pesantren oleh polisi, tinggal keluar. Berarti operasi penggerebekan tersangka memakan waktu lebih dari 10 jam. Kalau memang ini berhasil, berarti polisi betul-betul menerapkan hukum kepada semua orang dengan sama, tidak ada tebang pilih. Untuk saat ini, semua masyarakat dan kepolisian masih standby untuk menunggu apakah tersangka memang akan dibawa keluar untuk ke Polres Subang ataupun ke Polda Jawa Timur atau bagaimana, belum ada kejelasan dari pihak kepolisian. Informasi terakhir, tersangka sudah di lokasi sudah diamankan kepolisian berarti ya? Baik, terputus komunikasi tadi yang saya tangkap dari reporter kami di sana. Bu Sri, tadi disebutkan bahwa tersangka sudah di tangan pihak kepolisian ini posisinya saat ini di pesantren. Pertanyaannya, kalau kondisi seperti ini, apa yang menjadi pertimbangan polisi tidak bisa membawa keluar dari pesantren? Polisi belum memastikan apakah mereka-mereka yang tadi terpenjara logikanya, yang teramputasi logikanya itu
sudah menyadari, sudah Oke. hidup kembali. Makanya saya tetap mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh kepolisian perhitungannya adalah memitigasi resiko. Oke. Saya juga yakin bahwa penangkapan 60 orang nanti, mereka-mereka itu adalah orang-orang yang siap menjadi martir terhadap sesuatu yang dia sesungguhnya Tidak tidak paham pahami. ya. Oke, Maka polisi biasanya akan melakukan pola penanganannya dengan restoratif justice. Jangan sampai satu orang ini mengorbankan begitu banyak orang yang sengaja didesain untuk ditumbuhkan ketidaktahuannya. Oke. Jadi bukan diajarkan untuk semakin cerdas, tetapi dipenjara logikanya, diikat, dirampas. Nah itu. Oke, baik Bu Sri, terima kasih. Saya mau ke Mbak Ana. Sebelum kita akhiri perbincangan ini, Mbak Ana, apa kemudian yang menjadi harapan para korban yang dititipkan ke Anda dari peristiwa yang terjadi hari ini? Kalau kita lihat polisi sudah mengamankan tapi belum berhasil untuk membawa keluar TSK dari pondok pesantren. Iya, jadi tadi video yang diputar tadi itu tepatnya Februari 2020 ya, yang dia menantang kepolisian gitu. Dan saya juga pengen mengomentari bahwa sepanjang proses hukum hampir 3 tahun ini tersangka sendiri selalu menampakkan perilaku-perilaku arogan menantang kepolisian, sampai kemudian dengan statusnya yang DPO dia bisa memampang flyer di mana-mana yang mau mengadakan konser. Nah ini suatu bentuk arogansi yang di situ sudah sangat tidak menghormati proses hukum. Dan harapan korban sudah pasti kasus ini segera dituntaskan, kasus segera disidangkan dan bisa dibuktikan di persidangan sih Mbak. Baik, terima kasih Mbak Ana. Kita juga sama-sama berharap keadilan ditegakkan untuk para korban ya, dan juga yang pasti proses penegakan hukum ini juga tidak menimbulkan korban-korban lainnya seperti yang Bu Sri sampaikan tadi. Terima kasih Mbak Ana Abdillah atas waktu Anda bergabung di 2 Sesi Malam hari ini. Ya, makasih Mbak Anggi. Ya. Pak Taufik Damas terima kasih, Bung Johnson terima kasih, Bu Sri terima kasih. Kita harus akhiri perbincangan ini. Sekali lagi kita harapkan proses hukum berjalan tanpa mengakibatkan korban-korban lainnya. Saya Dwi Anggia, saya tutup 2 Sesi Malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa pekan depan.